memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Mengucapkan syukur untuk segala pengorbanan yang Tuhan telah lakukan. Sehingga kami Tuhan boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih-Mu Yesus. Karena pengorbanan-Mu yang sungguh indah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau kami mau memulai ibadah kali ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau undang hadirat Tuhan hadir di tengah kami. Engkau bertata di atas pujian yang kami naikkan Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap kami yang datang di hari ini. Ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang baru. Kami yang sakit boleh Engkau sembuhkan. Kami yang lelah boleh Engkau berikan kekuatan yang baru. Kami yakin Tuhan bahwa pengorbanan-Mu tidak sia-sia Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan, kami mau setia Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mau Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Engkau dalam ibadah kali ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Segala acara Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu yang percaya katakan semuanya. Amin. Terima kasih. Sebelum duduk, boleh dulu kasih salam kanan kirinya yang tadi belum sempat salaman. Jauh sekali ya kayaknya gapnya ya. Boleh maju aja, merapat. Boleh duduk, silahkan Bapak Ibu Saudara. Ini Pak Anto sama Bu Anton marahan Pak gimana Pak Bu? Kok kelihatan gak akur? Oke kira saya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Semoga pulang ibadah gak lagi marahan ya Pak ya. Oke Bapak Ibu semuanya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa semua bahagia? Kayaknya yang bahagia Pak Anton. Tadi katanya marahan Pak, mau bahagia. Apa semua bahagia? Puji nama Tuhan, mari kita salurkan kebahagiaan di saudara seiman dan juga nanti ketika kita keluar dari tempat ini kita boleh menyerahkan kebahagiaan kita biar terlihat wah anak Tuhan Paskahan dah ingat Tuhan menebus kita harus berbahagia. Untuk itu mari kita berikan tebarkan kebahagiaan kita untuk sekeliling kita. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Siap memuji nama Tuhan? Saya undang bagi berdiri kembali. Mari kita naikkan syukur kita dengan memuji, menari dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Mana kasihnya yang begitu besar untuk kita. Lebih kuat dari dosa kita semua. Kasih yang menyembuhkanku.
yang kalahkan maut untuk kita semua. Hanya Yesus Tuhanlah yang terbesar. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Takkan kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh kau letak mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak terdiri. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Dari penguasa di dunia, kerajaanmu datang. Karena memang Tuhan tiada bandingannya. Hanya Yesus Tuhanlah yang terbesar. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada kerajaannya yang terbesar. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh kau letak mendengar namamu Tuhan, seorang. Amin. Sungguh tak terdiri. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Dari penguasa di dunia, kerajaanmu datang. Sungguh tak terdiri. Amin. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Dari penguasa di dunia, kerajaanmu datang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena memang sungguh Tuhan tak terdandingi, hanya Dialah Tuhan yang terhebat. Ada yang mau menyaksikan kehebatan Tuhan dalam hidupnya? Ada? Tidak ada, betul? Nanti menyesal? Baik, kalau tidak ada kita akan mempersiapkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, di pertengahan ibadah kali ini Tuhan Yesus, kami datang menghadap Engkau Tuhan, mengucapkan syukur terima kasih untuk berkat anugerah yang telah kami terima Tuhan Yesus. Kalau setelah itu Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami miliki ini semua berasal dari Engkau Tuhan. Tapi kami memberi Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami untuk segala berkat anugerah yang telah kami terima Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau boleh terima persembahan ini Tuhan
Semoga persembahan ini juga boleh berguna Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu acara selanjutnya kami serahkan Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah berikan, kita akan sambut firman Tuhan. Untuk kita mau saya undang kembali Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan karya terbesar. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu besar Tuhan. Kasih yang terindah
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya tak besar,
Samudio bisa masuk dalam doa. Amin. Amin. Ya Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Ada sukacita? Bilang dulu sama kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Ya. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan itu sangat-sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada saat pagi hari ini untuk memuji memuliakan namanya, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, masih bisa memuji Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Saat pagi hari ini, karena kita masih dalam suasana Paskah ya, dari Sinode GSPDI untuk Paskah ini memberikan sebuah tema, memberikan sebuah judul, yaitu kehidupan yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat ke-11. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Minggu lalu kita sudah memperingati yang namanya Paskah. Apa itu Paskah? Apa itu Paskah? Peristiwa kematian dan kebangkitan. Jadi bukan hanya berhenti di
kematian Yesus Kristus saja, tidak, ya. Bukan hanya mati saja, tidak hanya mati, tapi juga dibangkitkan. Amin. Nah, Yesus yang kita sembah bukan hanya mati saja, tapi dibangkitkan. Bangkit dari antara orang mati. Kalau kita boleh mengingat, kalau zaman dulu sekolah, kita biasanya diingatkan tentang adanya namanya pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Bu Wiwi apal Bu? Maju Bu. Ya, aku percaya, saya juga agak lupa ini. Pada Allah Bapa di surga gitu ya, Khalik langit dan bumi. Terus, nah peradian apal ya harusnya. Sini maju. Sini. Nah peradian apal. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, naik ke surga, bagi dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, itu tadi ya, pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul itu berbicara soal Yesus, ya kan? Yesus yang dikandung dari anak darah Maria, ya kan? Yang kemudian hidup, terus harus mengalami yang namanya kematian. Saat 3 hari dikatakan di situ, Yesus turun ke kerajaan maut. Di sana ngapain gitu kan? Di sana ngapain? Turun ke kerajaan maut. Merebut kunci, ya, merebut kunci atas maut, sehingga gitu kan, kunci itu ada pada Yesus. Makanya Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya orang, satu-satunya nabi, ya kan, kalau kita dianggapnya nabi yang berani ngomong bahwa aku jalan, bukan hanya sekedar jalan, tapi jalan kebenaran. Bukan hanya sekedar jalan kebenaran saja, tapi dan juga kehidupan. Dari sana Yesus turun ke kerajaan maut, mengambil kunci, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah itu nanti akan naik ke surga. Nanti akan kita peringati pada bulan Juni ya, 40 hari setelah Yesus bangkit, 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Nah, sebuah peristiwa ini gitu kan, yang memberikan kepada kita sebuah gambaran, wawasan bahwa kehidupan Kristen kita, makanya tadi disebutkan pengakuan iman, ya kan? Itulah yang menjadi landasan kita sebagai orang Kristen, berbicara tentang pengorbanan
Tuhan atas kehidupan kita. Aku percaya. Percaya enggak? Percaya enggak? Tanya sama kanan kirinya, percaya enggak? Nah, kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah mati dan artinya apa? Artinya Tuhan sudah menang atas maut, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Nah, pertanyaannya selanjutnya gitu kan. Ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Yesus juga mau membangkitkan setiap kita semua. Amin. Nah, pertanyaannya, tapi mari kita jujur. Kalau kita sudah melewati ya, peristiwa penyaliban itu terjadi 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Dan kita sudah melewati banyak kali yang namanya Paskah. Momen Paskah itu kita sudah berkali-kali tiap tahun kita melewati. Betul? Nah, tapi kalau boleh kita jujur, berapa banyak dari antara kita yang hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan? Atau mungkin kita saat ini masih mati. Berapa banyak yang kita hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, makanya saat pagi hari ini kita mau belajar bersama tentang makna kehidupan yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya kan? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Diam di dalam kamu. Diam di dalam kita. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Poin yang pertama saat ini yang kita pelajari adalah Roh Kudus itu membawa kehidupan baru. Roh Kudus membawa kehidupan baru. Siapa yang suka benda yang baru? Angkat tangan. Kalau beli suka yang baru apa yang second? Tergantung situasi ya. Tergantung budget ya. Tapi kita akan cenderung ya, pasti akan cenderung suka dengan sesuatu hal yang baru. Tadi Pak Heri udah angkat tangan itu kan. Saya ingat Pak Heri pernah ngomong suka tantangan gitu ya Pak, sesuatu hal yang baru ya. Pasti kita suka dengan suatu hal yang baru. Yang kalau beli motor ya pasti lebih suka harusnya gitu kan, dengan hal yang baru, bukan yang lama yang second. Ya kecuali mepet budget tadi ya Pak, kecuali itu gitu kan. Tapi pasti akan suka dengan hal yang baru. Nah, makanya Roh Kudus akan membangkitkan kehidupan kita, memberikan kita kehidupan yang baru. Saat ini, apakah kita masih hidup dalam kehidupan yang lama kita? Atau kita sudah hidup dalam kehidupan yang baru? Mari kita renungkan bersama-sama. Ketika dulu kalau mungkin ada yang belum dibaptis, ada yang belum dibaptis,
Sudah dibaptis semua ya, gitu kan? Oh Magda belum ya? Oke, nanti kalau mau dibaptis sudah siap bisa ngomong ya, buat dibaptis gitu kan. Nah, biasanya kan ketika kita mau dibaptis pasti akan diberikan sebuah pertanyaan dan pemahaman tentang apa yang namanya baptisan. Kita mempercayai bahwa baptisan yang kita lakukan adalah baptisan selam, dari kata baptiso yang artinya diselamkan. Nah, itu adalah juga sebagai sebuah gambaran ketika kita dimasukkan ke dalam air, diselamkan, dan kita bangkit kembali, bangun kembali. Saat itu kita sudah melepaskan tubuh kita yang lama, di kehidupan kita yang lama, untuk apa? Untuk bangkit kembali memiliki kehidupan yang dan Roh Kudus yang akan memberikan kita kehidupan yang baru. Sama seperti halnya ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes saat itu. Setelah Yesus selesai dibaptis, saat itu langsung muncul burung merpati, yaitu sebagai tanda Roh Kudus. Bahkan saat itu keluar ada suara terdengar dari langit yang berkata, inilah anak yang ku kasih, kepadanya aku berkenan. Nah, Roh Kudus hinggap, Roh Kudus diam. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Amin. Amin. Roh Kudus itu boleh ada dalam kehidupan kita sehingga kita diberikan hidup yang baru. Nah, hidup yang baru itu hidup yang seperti apa gitu kan? Hidup yang baru yang jelas adalah meninggalkan kehidupan yang lama. Amin. Kita yang saat ini mungkin masih dipenuhi dengan kekecewaan, sakit hati, luka, apapun itu. Kita masih hidup di dalam tubuh lama kita yang masih sakit, masih kecewa, masih suka melakukan dosa, masih suka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau Roh Kudus ada di dalam kita, Dia akan mengubahkan, memberikan kita kehidupan baru, mengobati semua rasa kekecewaan kita, mengobati rasa luka hati kita, mengobati semua rasa sakit yang kita alami. Amin. Siapa yang saat ini mungkin masih penuh dengan kecewaan, bisa katakan, siapa yang saat ini masih ada menyimpan dendam, sakit hati? Pagi hari ini saya akan beritahukan, kalau Roh Kudus ada dalam kita, sakit hati, kekecewaan, luka, kita boleh lepaskan semua itu dan menerima hidup yang baru. Amin. Tuhan yang kita sembah sudah bangkit, jadi kita harus bangkit. Amin. Poin yang kedua, kalau tadi poin yang pertama Roh Kudus membawa kehidupan baru, poin yang kedua, kehidupan oleh Roh Kudus menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Nah, di sana dikatakan akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuh yang fana itu apa sih? Kira-kira menurut pemahaman Bapak Ibu Saudara, tubuh yang fana itu apa?
sementara. Apalagi apa? Tubuh yang akan mati. Apalagi akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuh yang tadi bisa dikatakan sementara, tubuh yang akan mati, tubuh yang lemah. Benar nggak? Ini kita tubuh yang saat ini kita miliki ini adalah tubuh yang lemah, tubuh yang rentan terkena penyakit, ya kan? Tubuh yang rentan sekali terkena penyakit, tubuh yang bisa apa ya? Ya terbatas gitu kan. Bukan tubuh yang hebat gitu kan, kebal pisau gitu kan, kebal api gitu. Enggak, ya kan? Tapi tubuh yang bisa kena pisau, baru masak motong-motong gitu kena pisau sedikit bisa keluar darah gitu kan. Artinya tubuh yang lemah. Bahkan tidak hanya berbicara secara tubuh, secara fisik, tapi juga secara mental, secara pikiran. Nah, makanya Tuhan Roh Kudus akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini, menyentuh seluruh aspek kehidupan. Amin. Baik secara fisik, secara emosi, secara mental, semuanya itu Tuhan pulihkan. Nah, Dia memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan memberi bimbingan kepada setiap kita. Ada istilah kan, mencana in corpore sano. Artinya, wah, Pak Un apal ya Pak. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya itu terhubung. Kalau tubuhnya sehat, jiwanya harus kuat, harus sehat juga gitu kan. Kalau jiwanya sehat, pasti tubuhnya juga sehat gitu kan. Amin. Makanya kalau jiwa kita bersukacita, bergembira, tubuh kita sehat. Tapi kalau jiwa kita bersedih, nyimpen amarah, nyimpen emosi terus gitu kan, tubuh kita juga akan sakit. Amin. Udah diamini loh ya, berarti lo ya. Berarti setuju lo ya gitu kan. Kalau kita mau sehat, jiwa kita juga harus sehat. Berikan senyum dulu dong gitu kan sama kanan kirinya. Tunjukin kalau jiwa kita juga sehat gitu ya. Ketawa dulu, ketawa senyum gitu kan. Jangan merengut ya kan. Ayo ya boleh senyum, ketawa gitu kan. Menandakan apa? Menandakan jiwa kita juga sehat. Karena memang gitu kan, fakta dalam dunia medis pun sudah mengatakan kalau kita juga menyimpan dendam sama orang lain, menyimpan luka batin gitu kan sama orang lain, kecewa sama orang lain, itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Kanker, sakit hati, itu benar-benar bukan hanya sakit hati istilah ya,
tapi hatinya juga akan benar-benar sakit. Kadang kalau kita jengkel sama orang, marah sama orang, di sininya tuh masih kerasa ndak enak kan? Bahkan nyesek ya, sampai nyesek ndak enak gitu kan. Ya ternyata memang benar gitu kan. Kalau kita masih berurusan terus dengan yang namanya sakit hati, kepahitan, kekecewaan, kita juga akan mengalami sakit secara fisik. Oleh karenanya, Roh Kudus akan membangkitkan seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya secara rohani spiritual, tapi juga secara jasmani, secara fisik juga. Amin. Nah, mau enggak? Pertanyaannya kan gitu kan. Pertanyaannya, mau enggak kita dibangkitkan kembali? Kalau kita mau dibangkitkan kembali, ingat poin pertama, hidup baru. Tinggalkan semua rasa sakit hati, kekecewaan, marah, apalagi dengki, iri hati, dan lain sebagainya. Tinggalkan semua itu. Kita belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni. Mengampuni itu mudah apa? Susah? Susah apa mudah? Susah ya? Susah ya kan? Memang susah. Tapi saya selalu yakin, yang saya selalu yakin itu begini. Kalau Tuhan memberikan cobaan yang susah untuk kita gitu kan, berarti Dia tahu level kita gitu kan. Level kita tuh bukan orang gampangan. Level kita bukan orang yang hanya sepele saja. Tapi Dia memberikan hal yang susah ini untuk kita lakukan. Artinya apa? Tuhan yang kita sembah percaya bahwa hal yang susah pun bisa kita lakukan. Firman Tuhan ngomong, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya sampai batas apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, masalah apapun, sakit hati seperti apapun, itu masih di dalam batas kekuatan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Artinya tinggal kita mau enggak untuk melepaskan semua itu. Amin. Firman Tuhan bilang, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Kalau ketemu orang, kita lepaskan kutuk, kita lepaskan amarah, kita ngomong, oh, bapak itu ibu itu yang terlepas di surga, kutuk apa berkat? Yang terlepas di surga, kutuk apa berkat? Omongan itu adalah doa. Kalau kita mengutuk orang, jangan sampai kutuk itu berbalik kepada kita. Tapi kalau kita mau memberkati orang, melepaskan berkat, oh Bapak pasti diberkati Tuhan ya, diberkati Tuhan. Yang di surga terlepas untuk kita adalah berkat juga. Amin. 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 Oleh karenanya, Roh Kudus akan menyentuh seluruh aspek kehidupan kita untuk kita semakin hari semakin dekat dengannya, untuk dibangkitkan kembali. Poin yang ketiga, kehidupan oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang berkemenangan.
Kehidupan oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang berkemenangan. Amin. Kita terikat dalam dosa, namanya juga terikat, berarti diikat. Betul? Namanya juga terikat, berarti akan diikat. Ketika kita terikat disuruh dengan dosa, terikat dengan dosa, kita diikat. Secara apa yang kita lihat, ya kita bebas, tidak terikat apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tahu, dalam alam roh, ya benar-benar roh kita itu sedang diikat. Roh kita sedang diikat oleh dosa. Makanya Yesus membebaskan kita dari setiap belenggu dosa. Diikat semuanya, dibebaskan, dilepaskan dari dosa itu. Sehingga baik secara fisik jasmani maupun roh kita sudah bebas. Tapi permasalahannya kan, kadang karena kelamaan diikat, jadi kadang kita nggak sadar kalau kita sudah bebas. Kemarin saya lihat video gitu kan. Videonya tuh ada seorang cewek sama di situ ada seekor kuda gitu. Si ceweknya itu pura-pura gitu kan. Dia pura-pura saja kayak mengalungkan tali gitu kan. Mengalungkan tali kudanya, terus pura-pura diikat gini, terus ditarik. Sebenarnya perempuan ini nggak megang apa-apa, dia cuma pura-pura kayak seolah-olah memang beneran kudanya sudah ditali, sudah diikat dan ditarik gitu kan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kudanya ikut jalan. Kudanya ikut jalan, padahal perempuannya cuma gini aja, nggak megang tali sama sekali. Nah, kadang mungkin saat ini kita nggak sadar juga loh, kalau sebenarnya kita itu sudah dilepaskan dari dosa. Sehingga apa? Sehingga kita masih sering hidup dalam dosa terus. Kita masih di sekitaran itu terus. Ada juga gitu kan, seekor gajah yang semasa kecilnya cuma dia kakinya di rantai, terus ada kayu satu gitu kan ditancapkan di situ, sehingga dia hanya bisa berputar sejauh rantai itu. Dia hanya bisa berjalan sejauh rantai itu, keliling muter-muter ya hanya sebatas itu. Ketika rantainya dilepas, gajahnya ya cuma muter di situ aja. Makanya firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita kemenangan. Seluruh aspek kehidupan tadi kan termasuk pola pikir kita, agar kita tidak lagi hanya terperangkap dalam dosa kita. Walaupun sudah bebas, tapi kita berpikirannya masih aku masih berdosa. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa move on. Kita tidak bisa naik ke level yang tinggi, lebih tinggi lagi, karena kita masih berpikir aku berdosa. Sehingga ketika kita mau mengambil, katakan sebuah pelayanan, kita mau pelayanan dalam apapun, atau mau ditunjuk doa, atau mau disuruh apa, kita masih berasa aku masih enggak layak nih, aku masih berdosa. Ada enggak di antara kita yang masih sering merasa seperti itu? Wah, aku kan masih penuh dengan dosa, kok aku ditunjuk pelayanan, kok aku ditunjuk ini, aku ditunjuk itu, aku masih belum siap.
aku masih belum layak, aku masih berdosa. Ketika kita sedang melakukan itu, kelihatannya rendah hati ya. Kelihatannya rendah hati sekali, aku masih belum layak. Kelihatannya rendah hati. Bapak Ibu, Saudara, saya bilang, ketika Bapak Ibu masih merasa seperti itu, berarti saat itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara sedang menghina pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sedang menghina pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Lah kenapa? Lah Tuhan sudah membebaskan kita kok dari belenggu dosa, kita sudah diampuni, sudah begini. Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib, udah menderita seperti itu, terus kita masih bilang, aku masih berdosa. Padahal kita sudah diampuni. Tapi tetap ingat ya, artinya ketika kita sudah dibebaskan, kita bukan berarti menyia-nyiakan anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan itu dengan kita tetap melakukan dosa terus kita ngomong aku udah enggak, karena aku udah diampuni, terus kita melakukan dosa lagi, aku minta ampun lagi. Itu bukan ya. Artinya ketika kita sudah dibebaskan, ya kita hidup kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kita sudah diampuni dan berusaha, saya ngomong berusaha karena memang sulit ya, untuk tidak melakukan dosa lagi. Amin. Amin. Bilang sama kanan kirinya, depan belakangnya, kanan kirinya enggak ada. Aku sudah diampuni, jangan lakukan dosa lagi ya. Nah, pagi hari ini kita belajar kehidupan yang dihidupkan oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat bersama-sama memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan Roh Kudus yang akan menyentuh setiap aspek kehidupan kita, memberikan kita pandangan yang baru dan memberikan kepada kita kehidupan yang berkemenangan. Firman Tuhan bahkan berkata, kita lebih dari pemenang. Amin. Jadi pertanyaannya terakhir, apakah kita mau hidup yang lama atau kita mau hidup yang baru? Mari hal ini kita renungkan bersama-sama, sehingga membuat kehidupan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam belenggu dosa, tapi kita boleh hidup bebas, hidup merdeka, hidup yang baru. Karena apa? Karena Kristus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Semua sudah diberkati Tuhan. Kita mau nyanyikan Yesus kau kebenaran, kalau ku hidup bagi. Undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan ini. Kita
kita naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita sebagai bukti cinta kita terhadap Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya Yesus. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar lagu ini keluar dari dasar hati kita, menjadi pengakuan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hartaku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu selalu Tuhan. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
pernyataan kita. Ku hidup, keluar dari dasar hati kita untuk menyembah Tuhan. Hatiku tetap Berikan suara yang terbaik kita buat Tuhan. menyembahmu. Dunia tak bisa Dunia tidak bisa menjauhkan kita dari dari kasih. kasih Tuhan. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kita sembah Tuhan saat pagi hari ini. Kalau kita hidup, kita mau hidup untuk Tuhan, memiliki kehidupan yang baru, memiliki kehidupan yang tidak lagi terbelenggu dalam dosa, karena kita sudah dimenangkan Tuhan. Tuhan sudah menderita di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin ya Yesus. Nanti dengan kasih Kristus bui masuk dalam aku selanjutnya saya kembalikan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya akan bacakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Hari Rabu tanggal 30 April 2025 ada ibadah tengah minggu dengan leader Bapak Heri jam 7 malam. Seperti biasa hari Jumatnya akan ada latihan pelayanan. Untuk hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 ibadah pemuda dan remaja di gereja jam 5:30 sore. Untuk Minggu 4 Mei 2025 ibadah raya dengan leader Ibu Wiwi, singernya Ibu Ambar dan juga Saudara Abraham. Asar ada Bapak dan Ibu Widodo dan juga Ibu Yanti. Petugas persembahan Saudara Ardi, Saudara Dodi dan Bapak Dian. LCD-nya Saudari Erna.
multimedia Saudari Sarah, pelayan musik seperti biasa Bapak Aris, Bapak Kesiawan, Galang dan juga Gilang. Sekolah minggu nanti Ibu Feby. Itu saja, mungkin ada tambahan Bu Gembala? Oh iya, ada yang wajah baru. Mau kenalan sendiri, mau tak kenalin? Ya, bisa pergi berdiri dulu, dilihat jemaatnya. Ya, dia adalah yang kontrak di rumahnya Mas Dedi. Namanya Kak Era, namanya Era. Panjangnya siapa? Ya itu panjang. Namanya Era, ya paling mudah Era. Jadi dia dan bapak ibunya kontrak di tempatnya Mas Dedi. Silakan duduk Kak Era. Ya, minggu ini bergabung di tempat ini. Semoga minggu depan bisa datang lagi ya Kak Era. Ada lagi Bu Gembala? Ya, puji Tuhan, selamat bergabung Kak Era, selamat datang ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu jangan lupa minggu besok itu minggu pertama bulan Mei ya, ada perjamuan suci. Saya pengen Bapak Ibu kalau besok minggu pertama yang punya baju putih bisa dipakai ya. Yang punya baju putih bisa dipakai. Kali-kali kita ibadah pakai baju putih. Ya. Petugasnya Pak Sam, monggo. Nanti diatur Pak Sam siapa? Ya. Di pengurus ya. Ya, itu saja Bapak Ibu. Bapak Ibu dari BKGS itu ada lomba cerita sekolah minggu untuk anak-anak, nanti tolong bisa diaturkan ya Bu Tuti. Kalau mau ada yang ikut, mungkin Pino atau si ini Alin ya, bisa diatur. Ada, sudah tak share di grup kayaknya. Nanti coba saya lihat lagi. Ada kok di grup, ini nanti dilihat aja, nanti coba tak lihat lagi, tak share lagi. Bisa nanti itu tanggal berapa, kalau memang mereka bersedia nanti bisa diarahkan gitu ya. Yang besar-besar, ada kategori kelas 1 sampai kelas 3, kategori kelas 4 sampai kelas 6. Kalau tidak salah nanti saya lihat lagi di ini. Itu saja Bapak Ibu pengumuman yang saya sampaikan. Saya tuh pengen loh Bapak Ibu kalau hari Rabu itu ibadah itu, ayo semangat ya. Datang ibadah hari Rabu supaya kita dapat berkat juga melalui ibadah hari Rabu. Ya, puji Tuhan. Mari kita mau akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian terhubung denganmu.
kasih Tuhan. Inilah doa kami, walaupun ibadah sudah selesai Tuhan, tapi kami ingin tetap terhubung denganmu, baik siang, malam, pagi, bahkan setiap detik Tuhan, setiap tarikan napas kami ingin tetap terhubung dengan Engkau Tuhan, dan kami ingin tetap melekat di hati-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah kekasih hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini Bapa. Baik melalui puji-pujian, kami sudah merasakan jamahan lawatan Tuhan. Bahkan melalui ibadah ini Tuhan, kami sudah disembuhkan. Kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami percaya ketika kami datang beribadah, ketika mulut kami, hati kami mengakui Engkau dan memuji nama Tuhan, saat itu juga kami merasakan bahwa jamahan Tuhan, ada suatu kuasa yang mengalir dan menjamah kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami pagi ini Tuhan pulang dengan membawa kesembuhan daripada Tuhan. Demikian juga segala masalah demi masalah yang kami hadapi, kami tahu Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan angkat kami. Terima kasih Tuhan untuk WL singer, pemain musik, bahkan kami semua Tuhan, operator LCD maupun Tuhan multimedia, kolektan, dan kami yang datang pada pagi hari ini, yang hanya duduk mendengar dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kami mengambil bagian masing-masing Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami sesuai dengan bagian kami ya Bapa. Dan teristimewa Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, terus Tuhan pakai kehidupannya, berkati dalam keluarganya, bahkan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa kehidupan kami seharusnya kami berada dalam pimpinan dan genggaman Roh Kudus. Karena jikalau kami salah langkah Tuhan, kami terlepas sedikit pun dari genggaman-Mu, dari pimpinan Roh Kudus, maka kami akan kembali jatuh dalam dosa Tuhan. Tapi ketika kami mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan, kami percaya bahwa pengorbanan Tuhan tidak sia-sia adanya. Dan kami percaya ketika Tuhan bangkit, Tuhan juga telah membangkitkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang baru, yang tanpa dosa. Dan untuk itu Tuhan, kami percaya, jangan biarkan kami melangkah sendiri sehingga kami kembali jatuh dalam dosa. Tapi kami mau percayakan seutuhnya ke seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau pagi hari ini atau besok pagi Tuhan, ada dari anak Tuhan yang masih sekolah, yang sedang menghadapi ujian kelulusan maupun tes kenaikan kelas Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat, akal budi dari surga. Mampukan mereka Tuhan untuk mengingat, menghafal semua pelajaran yang sudah diterimanya. Dan ketika mereka menghadapi soal-soal tes, mereka bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Dan mereka boleh berprestasi, mereka boleh lulus, mereka boleh naik kelas dengan nilai yang sangat membanggakan. Dan berkati orang tua mereka pribadi lepas pribadi ketika mereka harus mencari sekolah yang diinginkan, yang lebih tinggi, Tuhan juga akan memberkatinya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, segala persembahan, segala korban syukur, segala korban tatangan, segala persepuluhan yang sudah kami kembalikan kepada Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan, dan kami percaya berkat yang kami berikan itu karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan menyertai kami hingga sampai tiba di rumah dengan selamat. Nah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih, kita mau mengangkat tangan kita ke atas dan menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini ketika kita meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan ini dalam nama Allah Bapa dan kasih sayang dari Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan di dalam Allah Roh Kudus tinggallah bersama dengan kita pada pagi hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya menjemput kita semuanya. Terimalah berkat Tuhan ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan dan pulang kembali ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan meluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, tidak menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru ini hanya untukmu.
tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu memuliakan-Mu, bebaskan, dibangkitkan hidup yang baru hanya untuk-Mu. Mari memuji meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru. Ini hanya untuk-Mu, hidup yang lebih